Puji Tuhan, praise the Lord. Selamat malam dan selamat datang semuanya ya. Saya harap Anda dapat mendengar saya. Puji Tuhan. Malam ini saya satu orang ya, one man show. Supaya Anda sibuk dengan Brim yang berlangsung pada minggu ini. Ya, walau bagaimanapun kita berada di sini, memuji dan menyembah Tuhan, siapkan hati. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita berdoa Tuhan memberkati kita. Tuhan akan berbicara di dalam hati dan kehidupan kita pada malam ini lewat firman-Nya, lewat pujian penyembahan. Biar Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Ya, mari kita berdoa ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami Bapa. Biar Engkau berbicara dalam hidup kami lewat firman Tuhan pada malam ini. Biar Engkau menyembuhkan setiap hati yang terluka. Engkau menguatkan setiap hati, memberi jawaban Tuhan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan tempat, waktu kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Amin dan amin. Haleluya. Mari kita nyanyi lagu ini ya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku.
disandingkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kasih Allah, kasih yang luar biasa. Kasih-Mu menyembuhkan. Kasih-Mu telah menyelamatkan kami Tuhan dari setiap dosa, setiap belenggu, setiap ikatan kegelapan. Terima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati kami semua anak-anak-Mu malam ini saat kami beribadah. Terima kasih, lawat setiap rumah, lawat setiap keluarga, lawat setiap hati yang mendengar pada malam ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin dan amin. Amen. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amen and amen. Puji Tuhan ya. Saya baik tidak begitu susah juga untuk operate satu orang. Tapi kalau ada orang lebih baik ya, senang untuk operate komputer. Ada orang tekan sini, tekan sana, begitu. Amen. Malam ini puji Tuhan kita ada di sini untuk mendengar firman Tuhan. Dan malam ini saya akan mengongsikan tentang kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Sebelum itu kita siapkan hati untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu adalah sebagian dalam penyembahan kita atau ibadah kita kepada Tuhan. Setiap kali kita bertemu, puji Tuhan. Jadi saya dorong anak-anak Tuhan malam ini, saudara-saudara, kita memberi kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, hati digerakkan Tuhan, berkatilah pekerjaan Tuhan, berkatilah pelayanan yang kita ada. Ya, walau di mana Anda berada, di dalam flyer kita, dalam Facebook, dalam WhatsApp, kita sediakan nomor bank account gereja. Jadi kita boleh memberi, kita mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, mengambil bagian di dalam membangun rumah Tuhan, kerajaan Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan. Ya, banyak pada saat ini. Saya pikir inilah yang cabaran yang sangat luar biasa sekali pada waktu ini karena lockdown kita ya, ataupun PKP kita itu begitu panjang berbanding dengan PKP yang pertama. Ya, banyak gereja yang terkesan, dan saya percaya banyak hamba-hamba Tuhan juga yang terkesan. Apalagi lockdown kita hari ini begitu panjang sekali dan kita tidak tahu bila ya, walaupun kita dibenarkan buka gereja dengan 50 orang yang sudah divaksin dua dos. Tapi juga banyak gereja tidak mau buka karena mengingatkan keselamatan kita semua. Karena yang sudah divaksin pun masih boleh terjangkiti dan juga boleh menjangkit orang lain juga. Jadi banyak gereja tidak mau buka ya. Dan karena gereja tidak buka, banyaklah gereja terkesan, hamba-hamba Tuhan terkesan. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, kita mendukung gereja Tuhan di saat-saat yang susah ya. Jadi kita bermurah hati, be generous in giving, be generous in your giving to the church ya, di dalam gerejamu, hamba Tuhan yang melayani engkau, gembalamu, pemimpin-pemimpin Anda, terutamanya yang melayani Tuhan sepenuh waktu ya, full time ministry. Jadi kita ingatlah mereka karena Ibrani 13 mengatakan itu, kita ingat pemimpin kita. Mereka lah bapa rohani kita, mereka lah yang mengajar kita, memuridkan kita, mereka lah yang menjaga jiwa kita ya di hadapan Tuhan, mendoakan kita supaya Tuhan memberkati kita, membuatkan kita bertumbuh menjadi matang di dalam Tuhan ya, menelaah firman Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, mempersiapkan makanan rohani untuk anak-anak Tuhan. Jadi kita ingat mereka, saudara-saudara ya. Jangan kita pikir gembala kita atau pemimpin kita atau pastor-pastor kita itu hanya goyang kaki di dalam rumah ya. Ya, mereka meluangkan waktu untuk menelaah ataupun study firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mencari hati Tuhan, apa yang harus disampaikan untuk jemaat Tuhan. Dan firman Tuhanlah itu yang membangun,
Firman Tuhanlah itu yang menyembuhkan. Firman Tuhanlah itu yang memberikan kita suatu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan saat kita mendengar dan juga kita mentaati firman Tuhan. Wow, haleluya. Panjang sekali introduksi saya. Tapi saudara-saudara, berilah kepada Tuhan, ambil waktu untuk memberi kepada Tuhan Yesus, dan saya percaya Tuhan juga akan memberkati dan memberi kepada saudara-saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi offering, persembahan, perpuluhan kepada Tuhan, dan setiap pemberian kasih yang diberikan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Saat umatmu memberi, Engkau menjawab setiap doa mereka, Engkau melihat hati mereka, Engkau memberikan penerobosan, Engkau memberikan kemerdekaan, Engkau memberikan pembebasan, Engkau memberikan suatu berkat kemakmuran yang luar biasa, terutamanya pada zaman-zaman yang susah di dalam pandemik ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Saya ada berapa menit? Puji Tuhan. Sampai jam 8.30. Alright, kita ada 30 menit. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alright, puji Tuhan. Kita lihat tentang kerajaan Allah. Seperti saya katakan tadi pagi ya, subjek ini sangat besar. Topik ini sangat besar tentang kerajaan Allah. Dan banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh lihat di dalam internet dan semua tentang kerajaan Allah. Tapi mintalah gembala Anda membimbing Anda, tanya soalnya kepada gembala Anda supaya kita tidak akan tersesat, tidak akan terpesong daripada kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Walaupun banyak yang boleh belajar dari internet. Tapi yang saya mau kongsikan malam ini, karena ini satu subjek yang besar, saya hanya mengambil perkara-perkara yang penting dan saya mau bawa di dalam apa yang relevan pada waktu ini, ya saudara-saudara. Ya, di dalam Roma 14 ayat 17 hingga 18 atau 18 ya, orang di Indonesia cakap ya. Saya suka sekali bahasa Indonesia ya. Kalau ada peluang untuk belajar lebih untuk belajar bahasa Indonesia, saya suka bahasanya ya, tonanya saya suka, dia punya bunyi, pemakaian perkataan ya, sangat bagus sekali ya. Ya, walaupun di dalam Malaysia ini kita utamakan juga bahasa Malaysia, ya puji Tuhan untuk bahasa Malaysia. Ya, kadang-kadang kita suka bahasa seperti bahasa Inggris. Saya fasih dalam bahasa Inggris karena saya suka mendengar, saya suka mau belajar bahasa Inggris. Jadi setiap kali orang bercakap bahasa Inggris, kalau saya lihat television, movie atau apapun, saya akan perhatikan perkataannya, ayatnya, macam bagaimana dia pemakaian ayat-ayat. So di situ saya belajar dan saya praktikkan dan saya coba pakai sehingga saya menjadi fasih dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa-bahasa yang lain juga, banyak orang tertarik dengan bahasa-bahasa yang lain. Kita belajarlah. Ya, terutamanya orang-orang muda belajar, terutamanya belajar bahasa Inggris, karena itu akan membuatkan Anda akan tak ada batas ya, banyak yang boleh dibelajar sehingga apabila kita fasih dalam bahasa Inggris ya. Saya mendoakan banyak orang-orang muda terutamanya belajar bahasa Inggris karena sangat berguna untuk masa depan ya. Kalau boleh bahasa Mandarin ya, itu akan berguna sekali, terutamanya kita yang tinggal di dalam Malaysia. Puji Tuhan. Nah, masuk Roma 14 ayat 17 hingga ayat 18. Katanya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Semoga Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya malam ini dan berbicara dalam hati kita. Saya hanya sebagai satu alat di dalam tangan Tuhan untuk Tuhan pakai berbicara kepada Anda pada malam ini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Paulus mengatakan di sini bahwa kerajaan Allah bukan soal tentang makanan, minuman. Kenapa dia berbicara begitu, saudara-saudara? Karena
Paulus ini menuliskan kepada orang-orang Kristen di Roma. Ini buku Roma. Orang Kristen di Roma itu adalah orang Kristen yang bercampur-campur. Ada orang Yahudi, ada juga orang bangsa-bangsa yang lain, ada juga kita panggil di sini hamba-hamba ataupun budak-budak ya, yang diperbudakkan menjadi slaves di Roma itu, yang menjadi orang Kristen, mendengar Injil firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam Roma, apabila Anda menjadi orang di bawah pemerintahan kerajaan Roma, harus ikut mereka punya cara ya, kehidupan mereka untuk menjadi seorang Roma, to become a Roman person. Salah satu perkara dalam Roma itu, mereka sangat mengagungkan tentang pesta pora, pesta-pesta makan, kuat makan mereka. Bukan kuat makan karena mereka suka makan, tapi itu yang masuk di dalam mereka punya adat, mereka punya penyembahan hidup mereka. Itulah Rom. Ya, mereka sangat jago di dalam makan dan minum. Makan bukan makan seperti biasa. Saya tahu banyak orang juga yang kuat makan. Pernah saya pergi ke Medan ya, pertama kali, wah saya juga ya heran. Waktu kami ada fellowship, mereka sediakan makanan. Wah, orang-orang ini kuat makan, saudara-saudara. Wah, mereka ambil makan banyak sekali, macam satu bukit di dalam piringnya. Puji Tuhan. Ya, itu mereka, karena mereka kerja ya di sawah, mereka kerja keras, memang kuat makan. Lalu saya pergi ke Manado juga, ya di Sulawesi. Pergi ke Manado, sama juga saudara-saudara. Saya lihat orang sana kuat makan. Kalau disediakan makanan begitu banyak, makanan, jenis-jenis makanan. Di sanalah saya mencoba makanan yang banyak, ini, itu ya, tikus hutan, babi hutan, apa, kuda lah semua. Ya, luar biasa makanan di sana. Tapi bagi orang Roma ini, dia bukan hanya karena dia kuat makan, tapi karena itulah tradisi mereka, itulah mereka. Jadi Paulus mengatakan, kamu sudah menjadi orang Kristen, kamu sudah berada dalam kerajaan Allah, bukan kerajaan Roma. Walaupun Anda masih tinggal di dalam Rom, tapi sekarang Anda di dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman, saudara-saudara, tapi kerajaan Allah itu adalah tentang kebenaran. Soal kebenaran, righteousness, kekudusan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus di dalam kerajaannya, bukan di dalam kerajaan dunia, bukan dalam kerajaan Roma, tapi dalam kerajaan Kristus. Barang siapa melayani Kristus di dalam kerajaannya dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Luar biasa. Firman Tuhan luar biasa. Saya mau mengambil beberapa petikan di sini tentang kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Melayani Kristus dengan cara ini di dalam Roh Kudus, ya, berkenan, dihormati oleh orang. Haleluya, haleluya. Kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? What is the kingdom of God? What is the kingdom of God? Kerajaan Allah. Beberapa perkara saya mau kongsikan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan, dia adalah kerajaan rohani. It's a spiritual kingdom. Dia bukan kerajaan fisikal atau natural. Ya, it's not a natural kingdom. It is not a kingdom that is on earth. Bukan kerajaan di dalam bumi ini, tapi dia kerajaan yang spiritual, bukan fisikal, saudara-saudara. Ya, Yesus berkata kepada orang yang mengatakan kepada dia, Tuhan, saya melakukan semuanya ini Tuhan. Dalam Markus 12:28 hingga 34, kata Yesus kepadanya, karena jawabannya itu sangat menarik dan Yesus ya terima jawabannya. Yesus berkata kepada dia, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Seolah-olah Yesus memberitahukan kepada dia bahwa kerajaan Allah itu bukan ada di sini, di bumi, tapi di surga. Kerajaan yang rohani.
Jadi katanya karena engkau tahu hukum Taurat, tahu melakukannya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kenapa tidak jauh? Karena ada suatu perkara yang harus dilakukan, saudara-saudara. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, Mesias yang diutus oleh Allah. Dari orang yang melakukan hukum Taurat, orang yang hidup benar, kalau dia bukan orang Kristen, dia memang sudah dekat dengan kerajaan Allah. Tapi ada sesuatu yang harus dilakukannya. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Lukas 17 ayat 20. Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. The kingdom of God does not come with observation. Kerajaan Allah bukan datang dengan tanda-tanda lahiriah. Bukan sesuatu yang kita lihat di dalam dunia ini, wah inilah, dialah ini yang dipilih Tuhan. Wah inilah Perdana Menteri yang dipilih Tuhan. Wah inilah Menteri yang dipilih Tuhan. Wah, jadi karena dialah Menteri yang dipilih Tuhan, selamatlah kita. Ya, Tuhan bertakhtalah di Malaysia. Bukan begitu, saudara-saudara. Kerajaan Allah bukan dilihat dengan tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah adalah kerajaan rohani. Lukas 17:21 mengatakan kerajaan Allah ada di antaramu. Dalam bahasa Inggris berkata, the kingdom of God is within you. Bukan hanya di antaramu dalam bahasa Indonesia katanya, tapi di dalammu. Yesus berkata kerajaan Allah itu berada di dalammu, saudara. Dalam hatimu, di dalam hatimu, di dalam komunitas orang Kristen itu. Karena Yesus bertakhta memerintah di dalam hidup dan hati mereka, saudara-saudara. The kingdom of God is within you. Kerajaan Allah berada di dalam kamu, di antara kamu. Maksudnya di dalam kamu. Itu dalam bahasa Inggris. Ini bahasa King James Version. Lebih dekat terjemahannya di dalam terjemahan asal yang dipanggil majority text. The kingdom of God is within you. Kerajaan Allah berada di dalam kamu. Dan Yesus berkata, Yohanes 18:36, katanya kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, itu jelas sekali, saudara. Kerajaanku, kata Yesus, bukan berada di dunia ini. Jelas Yesus memperkatakan kerajaannya bukan di dalam dunia ini. Ya, banyak orang berdoa hari ini ya, terutamanya di Malaysia ini. Waduh, bukannya saya tidak setuju dengan doa-doa mereka, tapi bagi saya ini pandangan ataupun saya punya opinion, pendapat saya, saudara-saudara. Kadang-kadang doanya itu tidak tepat. Doanya tidak menurut firman Tuhan. Karena seolah-olah banyak orang hari ini mereka adalah Judas Iskariot. Judas Iskariot atau dipanggil the Zealot. Orang yang zealous. Mereka ada yang sangat mau Yesus menjadi raja pada waktu Yesus berdiri di atas Jerusalem. Jadi mereka mau tolong Yesus menjadi raja, menggulingkan kerajaan Roma, dan Yesus menjadi raja di Jerusalem. Itulah Judas Iskariot, pekerjaan Judas Iskariot. Dan bukan dia saja, tapi ada juga grup yang dipanggil the Zealot. Mereka adalah orang-orang Zealot yang maukan raja pada waktu itu juga. Tapi rencana Tuhan bukan. Dia mengutus Yesus menjadi raja bukan di dunia, tapi menjadi raja di dalam setiap kehidupan yang percaya kepada dia dan menerima dia. Karena Tuhan mau membangunkan kerajaannya di dalam hati orang, di dalam komunitas orang percaya, bukan di atas bumi. Itu akan terjadi di masa depan apabila Yesus datang kali keduanya, dipanggilnya pemerintahan Tuhan Yesus di dalam milenium atau the millennial reign of Christ. Bukan waktu ini, saudara-saudara. Tapi banyak orang berdoa hari ini, mereka adalah orang-orang Judas Iskariot. Mereka mau Yesus menjadi raja di Malaysia, menjadi raja di Indonesia, menjadi raja di Amerika. Oh, syakaraman dari bosta. Harap saya benar-benar berharap dan berdoa, kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, buka matanya, mengerti. Banyak orang berkata hari itu Trump adalah pilihan Tuhan.
Sampai hari ini pun orang yang sokong Trump tetap berdoa. Dan ada yang mendubuatkan, mereka prophesy mendubuatkan bahwa Trump akan kembali. Trump akan kembali dengan tentaranya yang banyak akan mengambil alih Amerika. Oh come on, orang Kristen. Haleluya, haleluya. Urakabushandalabah. Banyak orang mendoakan. Ini adalah Judas Iskariot. Bukan saja yang menyangkal Yesus atau membelot Yesus. Tapi saya berbicara tentang pekerjaan Judas Iskariot. Kenapa dia membelot Yesus? Karena dia mau menolong untuk mendorong Yesus menjadi raja. Push him to be king during the time. Jadi mereka mau merancang supaya Yesus menjadi raja. Tapi bukan itu rencana Tuhan. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Bukan dari dunia ini. Kerajaan Allah. Banyak orang Kristen berdoa, Tuhan berikan kami Perdana Menteri Kristen. Tuhan perbanyakkanlah menteri-menteri Kristen. Biar orang-orang di kabinet ada lebih banyak orang Kristen Tuhan. Doakan orang Kristen ini naik politik Tuhan, biarlah suara banyak orang Kristen naik di atas politik. Itu bukan caranya saudara-saudara. Kalau kita lihat pemerintahan Nebukadnezar, Daniel berada di dalam pemerintahan Nebukadnezar, Cyrus, Darius. Oh haleluya. Dia tidak pernah mendoakan supaya Nebukadnezar digantikan untuk orang Ibrani, ya, orang Israel, ya. Kalau kita lihat di pemerintahannya perjanjian baru setelah Yesus telah bangkit naik ke surga, Nero datang, penganiayaan, persecution of the church, penganiayaan datang di bawah Nero dan juga emperor yang lain termasuk Domitian yang membunuh banyak orang Kristen. Tak adalah mereka mendoakan, Tuhan gantikanlah Nero untuk menjadi orang Kristen. Biarlah menjadi lahir baru, bertobat menjadi orang Kristen supaya kerajaan kita bagus, orang Kristen semua selamat. Tak ada saudara-saudara. Bertahun-tahun, berdekad-dekad orang Kristen berdoa, berikan kami presiden Kristen, berikan kami Perdana Menteri Kristen, berikan kami menteri Kristen. Itu bukan rencana Tuhan saudara-saudara. Kita harus mendoakan doa Yesus. Katanya, lihatlah, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuhan doakan, Tuhan mengutus pengerja-pengerja di ladang Tuhan. Yesus tidak pernah mengajar kita mendoakan supaya kita ada pemimpin, kita ada menteri yang Kristen. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk berdoa supaya Tuhan mengutus pengerja-pengerja di ladang Tuhan, saudara-saudara. Biarlah orang Kristen sadar, orang Kristen buka matanya, doa-doa yang dari hati Tuhan. Doakan orang Kristen, walaupun kita mengalami barangkali penganiayaan akan datang, tapi kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan membangun gerejanya dari dalam. Tuhan mau orang terima Yesus, terima keselamatan untuk di sana saudara, bukan di sini. Come on. Haleluya. Memang kita ini orang yang spesial. Tapi kita harus tahu firman Tuhan. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Matius menggunakan banyak terminologi tentang kerajaan Tuhan. Katanya kerajaan sorga, the kingdom of heaven, kerajaan sorga, kerajaan sorga. Itulah yang kita harus fokuskan, itulah yang harus kita doakan, saudara-saudara. The kingdom of heaven. Memang benar Yesus diberikan kuasa dalam Matius 28 ayat 18. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tapi pemerintahan Yesus bukanlah secara fisikal memerintah dunia ini. Tapi Yesus memerintah di dalam setiap hati manusia yang datang kepada Dia, yang percaya kepada Dia. Kisah Rasul 2:36 katanya, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu
menjadi Tuhan dan Kristus. Memang dia sudah ditetapkan, Tuhan menjadikan, Allah Bapa menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala sesuatu diberikan, dibawa ke bawah telapak kaki Tuhan Yesus, karena Yesus memerintah. Efesus 1 ayat 20-22, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Yesus memerintah. Memang benar, Yesus memerintah. Tapi kerajaan Yesus bukan kerajaan di dalam dunia ini yang fisikal. Yesus juga memerintah setiap rumah Tuhan, gereja Tuhan, setiap hati orang Kristen. Kita telah dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaannya yang terang. Kolose 1:13. Ibrani 12:28, kita telah menerima suatu kerajaan. Ibrani 12:28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang bukan fisikal, tapi kerajaan itu tidak tergoncangkan. Gereja Tuhan saat dianiaya tetap bertumbuh, tetap menjadi banyak. Inilah orang Kristen, inilah kerajaan Tuhan. Walaupun sudah bertahun-tahun, berdekad-dekad dianiaya, dihancurkan, gereja dibakar, orang Kristen dibakar, orang Kristen dibunuh, apa sekalipun, gereja Tuhan tetap teguh dan bertumbuh menjadi banyak. Karena itu kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan tidak akan tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Wahyu 1:9 katanya kita adalah saudara-saudara dan sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan Yesus. Orang yang di dalam kerajaan Yesus itu patuh kepada Tuhan, mentaati Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan. Mazmur 110 ayat 1 hingga 3. Nah, kerajaan Tuhan itu katanya bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Dalam Roh Kudus. Roh Kudus harus menjadi sumbernya, the source, sumber kebenaran, sumber damai sejahtera, sumber sukacita di dalam Roh Kudus. Karena itulah kerajaan Tuhan. Ya. Kebenaran. Maksudnya bukan hanya kebenaran karena kita dibenarkan saat kita terima Yesus dan bertobat. Tapi kebenaran sebenarnya itu cara hidup kita. Melakukan apa yang benar, melakukan apa yang adil di antara satu sama lain atau kepada orang lain. It's a right action, right attitude. Damai sejahtera, karena kita mengenal damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah, Filipi 4:7, yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita ada damai sejahtera di dalam kerajaan Allah karena kita percaya kepada Dia, kita tetap patuh kepadanya, kita mengenal Dia. Sukacita, sukacita yang ditimba daripada mata air keselamatan, Yesaya 12 ayat 3. Inilah kerajaan Allah. Dan semuanya hasil karena pekerjaan Roh Kudus. Ini kerajaan Tuhan. Kalau kerajaan Tuhan yang tidak ada Roh Kudus itu bukan kerajaan Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan melahirkan sikap-sikap ini.
melahirkan karakter-karakter ini, melahirkan buah-buah Roh Kudus menurut Galatia 5:22 hingga 23. Semuanya dari Roh Kudus. Kerajaan Tuhan, gereja Tuhan yang tidak ada Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus itu bukan kerajaan Tuhan, saudara-saudara. Karena tidak ada yang dihasilkan. Kerajaan Allah menghasilkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita disebabkan oleh Roh Kudus. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Katanya barang siapa yang beribadah kepada Tuhan dengan cara ini ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Luar biasa. Untuk masuk dalam kerajaan Allah ini kita perlukan ketaatan. Firman Tuhan, ketaatan kepada panggilan Tuhan, ketaatan kepada undangan Tuhan untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus ada pertobatan. Masuk ke dalam Tuhan, salah satu pintunya adalah pintu pertobatan. Tidak ada orang yang tidak bertobat akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Harus ada pertobatan. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan adalah orang yang baru. Yang baru lahir di dalam Tuhan. Yang diperbaharui oleh Tuhan. Yang dilahir baru oleh Tuhan. Itulah orang yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Harus melewati pintu pertobatan. Tidak ada lain pintu, saudara-saudara. Harus perlu ada lahir baru. Orang yang masuk di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, ini adalah perkongsian saya pada malam ini. Saya tidak ada, banyak orang takut. Dia orang Kristen, tapi takut dengan berita-berita. Saya percaya saudara-saudara juga pernah mendengar orang takut vaksin. Di Malaysia banyak orang yang tidak mau vaksin. Bukan hanya orang Kristen saja. Orang bukan Kristen pun tidak mau vaksin. Karena terlalu banyak dengar video-video, terlalu dengar berita-berita dari luar tentang vaksin. Katanya kalau kita divaksin kita akan jadi zombie. Zombie Korea, tren tubusan. Mungkin zombie Amerika, ada glamour sedikit. Atau zombie China, mereka tak akan menjadi zombie setelah 3 tahun akan berlalu. Katanya kalau terima vaksin kita hilang keselamatan karena itu adalah antikristus. Itulah adalah tanda antikristus 666. Kalau saya divaksin bukan saya tengok ada 666. Saya lihat jarum yang masuk, bukan 666 yang masuk. Banyak orang mendengar, semua dikelirukan, dikonfuse, diracuni pikiran mereka sehingga takut. Tidak mau divaksin karena takut. Sebenarnya vaksin menolong kita, melindungi diri kita, melindungi orang lain. Memang benar, saya juga percaya vaksin bukan perlindungan 100% saudara-saudara. Itu memang benar. Memang benar saudara-saudara. Banyak kata vaksin itu juga satu bisnis yang besar. Memang saudara-saudara. Haleluya. Orang yang jual bakute pun di Malaysia ini jadi orang kaya juga, tapi dia bukan jual vaksin. Banyak orang dapat kolesterol, mungkin dapat darah tinggi, tapi banyak orang suka makan bakute, tapi dia takut vaksin, nanti dia akan jadi zombie dan akan meninggal. Tapi dia tidak takut makan bakute, makan itu lemak babi terus sehingga kolesterol naik, tak apa-apa saudara-saudara. Haleluya. Banyak orang takut vaksin, tapi tidak takut rokok. Rokok dia suka rokok, dia tiup-tiup asap rokok. Enak sekali katanya. Tapi dia tidak takut. Dia lebih takut vaksin yang boleh membangkitkan antibodinya, yang menurunkan kesan jangkitan. Tapi rokok dia tidak takut saudara-saudara, yang akan membakar jantungnya, paru-parunya, yang akan membawa lebih 40 jenis penyakit dalam dirinya. Kemikal yang ada di dalam rokok itu dia tidak takut saudara-saudara. Orang tidak takut minum saudara-saudara. Mereka minum sehingga perut mereka buncit, tapi mereka takut vaksin. Sekarang diberikan vaksin free. Minuman keras itu dia beli berpuluh-puluh ringgit. Anaknya tidak dibelikan susu, dia hanya belikan bir dan stout dan whisky.
Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kita baca di ayat 19. Karena bukan ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya karena keliru murid-muridnya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Sudah lama saya tidak dengar perkataan jamban. Ya. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, pikirlah saudara-saudara, memang benar Yesus berbicara tentang makanan-makanan, karena ada yang halal, ada yang tidak halal. Tapi kita boleh aplikasikan ayat ini dengan keadaan pada waktu hari ini, saudara-saudara. Banyak orang berkata juga kalau kita menerima vaksin, kita melanggar perjanjian darah dengan Tuhan, hilang keselamatan, saudara-saudara. Banyak orang berkata jangan terima karena itu adalah 66 tanda antikristus. Saya beritahu saudara, saya tanya soalan, di dalam buku Wahyu, di manakah saudara-saudara mendapatkan atau melihat tanda 66 antikristus? Di mana, saudara? Kita baca Wahyu, kita hanya melihat tanda 66 mula diperkenalkan dan diimplementasi di dalam Wahyu 13. Waktu zaman antikristus di bumi ini. Tapi dari Wahyu 4, gereja sudah tidak ada di dalam dunia ini. Orang Kristen sudah tidak ada lagi di sini. Mereka sudah diangkat, rapture. Jadi saudara, saya tanya, kalau orang Kristen sudah diangkat dari pasal 4 Wahyu, adakah mereka akan melihat tanda 66 antikristus yang diperkenalkan di dalam Wahyu 13? Tidak ada. Tidak akan melihatnya. Karena orang Kristen tidak akan ada di sini. Nah, kenapa kita takut, saudara-saudara? Kenapa kita takut? Kita harus mengasihi satu sama lain, melindungi satu sama lain, saudara-saudara. Apa yang lebih bahaya dari vaksin? Kalau vaksin itu memang bahaya, apa yang lebih bahaya dari vaksin? Atau apa yang lebih bahaya dari virus? Bahaya yang pertama apabila kita tidak menerima Tuhan Yesus dan keselamatannya. Nomor 2, bahaya apabila kita menolak tawaran yang diberikan kepada kita tentang keselamatan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saya tidak akan baca semuanya karena waktu sudah habis. Yang ketiga, lebih bahaya apabila kita hidup menurut Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Nah, ini saya mau baca. Mungkin kita ada tambah masa sedikit lah. Katanya perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan lebih bahaya dari virus, dari vaksin. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya tidak akan masuk surga, saudara. Yang keempat, lebih bahaya apabila kita hidup menurut 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ini saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Maksudnya tidak akan masuk kerajaan surga. Itu lebih bahaya.
Lebih bahaya yang kelima, apabila kita hidup menurut Efesus 5 ayat 3 hingga 5. Ini saya baca. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Itu yang lebih bahaya dari vaksin, itu yang lebih bahaya dari virus. Apabila kita hidup tidak menurut firman Tuhan. Karena segala yang keluar dari hati itu yang menajiskan. Tapi apa yang masuk ke dalam kita tidak akan menajiskan. Saudara-saudara, di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati kami. Biarlah firman Tuhan ini akan terus menyaring kedengaran di dalam hati dan telinga kami, sehingga kami mengerahkan hati kami dalam Tuhan dan hidup benar di dalam Tuhan dan mengikut firman. Berkati setiap anak-anak-Mu, lindungi setiap keluarga di waktu-waktu pandemik ini Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang bahaya. Tuhan, kami melihat banyak kematian di sekeliling kami. Ada orang yang kami kenal, ada juga anggota keluarga, saudara-saudara kami Tuhan yang sudah meninggal. Saya berdoa Tuhan, perlindungan-Mu dalam hidup kami, keselamatan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Saat-saat Engkau memanggil kami pulang, kami siap Tuhan. Tapi biarlah kami dilindungi untuk hidup di dalam zaman-zaman yang jahat ini, sehingga kami boleh memproklamasikan dan juga menghidupi kehidupan kerajaan Allah di dalam zaman kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan jawaban. Kami percaya Engkau memberikan penyelesaian di waktu-waktu pandemik ini Tuhan, sehingga virus COVID-19 ini Tuhan akan dihapuskan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Kami muliakan Engkau. Kami sembah dan puji nama-Mu. Kami berharap kepada Engkau dan kami percaya Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin dan amin. Tuhan memberkati Anda, saudara-saudara dan sekeluarga. Dan Tuhan akan melindungi, memimpin Anda sepanjang minggu yang akan datang. Dan sehingga kita akan bertemu minggu depan. Puji Tuhan. Tuhan berkati, amin dan amin.